Mari pada malam hari ini kita akan beribadah pada kebaktian tengah minggu kita. Dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10 yang berbunyi, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku." Seperti ayat ini, kita tidak bisa menjauh dari Tuhan, kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Dia adalah Allah yang begitu mengetahui kita, siapa kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Karena Dia adalah Allah kita, Allah yang benar-benar mengenal akan hati kita. Kita mau sebagai pengantar saat teduh kita pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang didasarkan pada dua bagian dari Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang pada saat ini di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh kembali bersama untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat memahami firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama pada saat ini sebentar lagi, sehingga kami sungguh-sungguh beroleh buah dari pekerjaan Roh Kudus dalam diri kami, memampukan kami juga untuk bersaksi bagi sesama. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hikmat-Mu yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bagian, yaitu yang pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dan yang kedua diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8. Pertama saya akan membacakan dahulu dari kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian sabda Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti pakaian kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Lalu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saudara, itulah pembaca dari firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memulai perenungan pada saat ini dengan menceritakan sedikit ya pengalaman saya berkomunikasi dalam perjumpaan dengan beberapa orang Kristen, baik anggota jemaat maupun non-jemaat, tetapi yang Kristen juga. Dan saya bertanya-tanya kepada mereka tentang pengalaman mereka selama masa pandemi COVID-19 ini, apa yang mereka rasakan. Dan jawabannya rata-rata standar. Gak apa-apa kok Pak, biasa aja. Baik-baik aja, gak ada masalah. Bener gak ada masalah? Gak ada masalah. Begitu kata mereka. Tapi ketika saya bertanya lebih jauh ya tentang bagaimana pemahaman mereka tentang Tuhan, apakah mereka tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memelihara hidup mereka. Nah, disinilah saudara-saudara terjadi sebuah dialog ya. Banyak dari orang-orang yang saya tanya seperti itu menunjukkan keraguan mereka terhadap keberadaan Tuhan. Mereka tidak mengatakan bahwa oh Tuhan tidak ada, Tuhan tidak terlibat, Tuhan tidak turut campur tangan. Mereka nggak mengatakan langsung begitu. Tapi mereka mengatakan bahwa iya ya, kenapa ya Tuhan kok tidak menolong kita segera keluar dari situasi sulit sekarang ini? Mengapa begitu lama?
apakah Tuhan itu tidak sanggup atau Tuhan tertidur? Itu pernyataan-pernyataan yang muncul ya dalam dialog itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah pengalaman, sebuah realita. Artinya kita tidak bisa menutup kenyataan bahwa dalam situasi sulit seperti yang dialami banyak orang saat ini, termasuk juga kita, ya, pertanyaan tentang keterlibatan Tuhan, kehadiran Tuhan, itu bisa saja seketika muncul, ya. Karena apa? Karena ada pengalaman bertubi-tubi setiap hari, ya, selama hampir lebih kurang 1,5 tahun terakhir ini, ya. Jadi apa yang dialami, apa yang dirasakan, ya, setiap hari dalam pergumulan hidup itu masuk ke dalam memori jangka panjang, lalu kemudian mengendap, ya, dalam alam bawah sadar kita. Dan ketika pengalaman itu di-trigger, ya, lewat pertanyaan, bagaimana, apakah mereka sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran Tuhan atau tidak. Nah, yang menjadi unek-unek itu, yang menjadi kenangan atau pengalaman yang tersimpan dalam alam bawah sadar itu muncul kembali. Dan itulah yang muncul dalam jawaban, ya, kalau Tuhan sanggup, kenapa begitu lama ya? Apa Tuhan tertidur ya? Gitu ya. Walaupun kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah tidur ya. Tapi dalam situasi seperti ini, pernyataan apakah Tuhan tidur? Ya, pertanyaan apakah Tuhan tidur itu bisa muncul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita melihat, ya, pengalaman ini dari sudut pandang sejarah kitab suci, khususnya dari apa yang pernah dialami oleh Nabi Yesaya. Kalau kita melihat pasal 61 yang menjadi bahan bacaan kita, perenungan kita pada saat ini, itu adalah bagian dari apa yang disebut dengan kitab Trito Yesaya. Jadi ada Proto Yesaya, ada Deutero Yesaya, dan Trito Yesaya. Proto Yesaya itu adalah kitab yang ditulis sebelum masa pembuangan. Deutero adalah kitab yang ditulis pada masa pembuangan, dan Trito adalah kitab yang ditulis setelah masa pembuangan. Nah, pasal 61 ini adalah bagian dari kitab yang ditulis sesudah masa pembuangan, ya. Artinya ketika itu bangsa Israel sudah pulang kembali ke tanah leluhur mereka, ke Yehuda. Nah, apa yang terjadi di sana? Tentu ketika orang pulang ke Yehuda lalu membangun kembali kota mereka yang hancur, ada satu harapan, ya. Harapan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Lalu mereka bersemangat untuk membangun kembali bait Allah, melakukan ritual-ritual, ya, ibadah-ibadah dalam bait Allah, dengan harapan tentu saja kehidupan mereka akan menjadi lebih baik secara ekonomi. Nah, persoalannya adalah setelah sekian lama mereka hidup kembali di kampung halaman mereka, ternyata apa yang mereka harapkan, kesejahteraan yang dinanti-nantikan, bahkan yang juga disebut-sebut di dalam kitab Hagai dan Zakaria, itu tidak muncul. Ya, kehidupan mereka tetap miskin, tetap mengalami banyak masalah. Bahkan terjadi penindasan-penindasan juga yang dilakukan oleh orang-orang sebangsa mereka sendiri. Nah, kehidupan yang demikian adalah kehidupan yang tidak ideal, kehidupan yang tidak diharapkan dan tidak juga dibayangkan bahwa ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Tersirat dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu keputusasaan, kehilangan harapan. Dan itulah sebabnya mengapa Yesaya, ya, atau penulis Trito Yesaya, atau kitab yang ketiga dari Yesaya ini, yang di dalam pasal 61 ini, itu dia ingin menghidupkan kembali pengharapan yang sempat
hilang ya oleh karena kehidupan yang tidak ideal tadi ya. Menarik kalau kita memperhatikan apa yang dia katakan di dalam pasal 61 ayat 1 gitu ya. Dia mengatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Dengan mengatakan ini dia tidak ingin mengatakan juga bahwa dia memiliki roh Allah pada dirinya sendiri, tidak. Tetapi dia mau mengatakan bahwa dia hidup dan hidupnya itu dihidupi oleh roh Allah. Ya. Artinya roh Allah itu ada pada dirinya, itu adalah sebuah anugerah, itu adalah sebuah pemberian, ya, sebuah perkenanan dari Tuhan. Jadi otoritas atau kewibawaan yang dia miliki bukanlah kewibawaan yang datang dari dalam diri sendiri, tetapi kewibawaan yang Allah berikan kepadanya. Dan itu juga sekaligus menunjukkan kedekatan dia dengan Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nah, ini luar biasa ya. Biasanya kalau seorang imam diurapi itu dengan minyak ya, tapi ini langsung diurapi oleh Roh Allah, Roh Kudus. Ya. Pertanyaannya, untuk apa roh itu Allah berikan kepada Nabi Yesaya? Di sini kita melihat ada nilai amanah, nilai misi dari pemberian roh Allah itu, yaitu Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Ya. Kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang sengsara. Ya. Menarik nih, dikatakan kepada orang-orang sengsara. Ya. Pertanyaannya siapa sih yang dimaksud dengan orang-orang sengsara itu? Ya. Kalau kita bertanya tentang hal itu, kita bisa melihat pertanyaan itu dari istilah yang dipakai, yaitu istilahnya adalah anawim. Ya. Anawim ini bisa berarti orang yang mengalami kesengsaraan secara spiritual, ya. Terkait dengan orang yang saleh, orang yang rendah hati, ya. Tetapi mengalami banyak hujatan, mengalami banyak kecaman gitu ya, secara rohania. Bisa seperti itu. Tapi juga kata anawim ini bisa berarti bahwa kesengsaraan itu berkaitan dengan ekonomi, miskin. Nah, saya lebih mengacu kepada pemahaman yang kedua, bahwa anawim itu yang dimaksud adalah orang yang sengsara mengalami persoalan secara ekonomi, orang-orang yang miskin, orang-orang yang betul-betul sengsara secara ekonomi. Ya. Kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi ini langsung berhubungan dengan realitas pada waktu itu, di mana banyak orang Yehuda yang kembali dari pembuangan memang hidupnya sengsara, hidupnya miskin. Lalu siapa lagi? Yaitu orang-orang yang remuk hati. Ya. Juga pada orang-orang tawanan. Lalu orang-orang yang di penjara. Kepada mereka inilah akan diberitakan kabar baik. Nah, pertanyaannya, kabar baik kalau untuk orang yang miskin, orang yang terkurung dari penjara, terkurung dalam penjara, orang yang mengalami kesengsaraan secara ekonomi itu apa? Kalau bukan pulih dari keadaan itu, terlepas dari himpitan hidup yang menekan secara ekonomi, secara fisik juga, bahkan mungkin secara batinia juga. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan. Tahun rahmat Tuhan, tahun Yobel, yaitu tahun yang istimewa, di mana segala hak kepemilikan yang sempat digadaikan akan dikembalikan 100% pada tahun itu. Ini artinya adalah sebuah karya Tuhan, sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan kepada umatnya. Untuk menghibur semua orang yang berkabung, mengaruniakan kepada mereka perhiasan
kepala ganti abu, artinya duka cita itu dihapuskan. Lalu minyak untuk pesta ganti kain kabung, dan nyanyi puji-pujian ganti semangat yang pudar. Jadi orang yang mellow, orang yang sedih gitu ya, itu akan menyanyikan pujian, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Di sini kita melihat, kalau kita mengingat ya, yang disebut dengan pohon terbantin kebenaran, kita mengingat perjanjian Abraham dengan Tuhan, di mana Tuhan menyatakan bahwa Abraham adalah bapa orang percaya, dan dengan ikatan perjanjian itu juga menjadi satu pertanda di mana Tuhan berkenan untuk menyatakan anugerahnya kepada umat, ya, kepada keturunan Abraham lewat ikatan perjanjian itu. Dan ini yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan melalui Nabi Yesaya itu, bahwa Tuhan Allah hadir dan berkenan kepada umatnya. Dan hal itu semakin ditegaskan di dalam yang bagian Alkitab yang dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8, di mana orang-orang percaya yang berkumpul, mereka bisa merasa takjub ya, ketika mendengar bahwa mereka satu sama lain bisa berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal mereka. Dari sini saya melihat bahwa karya Roh Kudus itu dibahasakan di dalam bahasa-bahasa yang dimengerti, bahasa-bahasa yang dipahami oleh setiap orang. Jadi bukan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak bisa dipahami, ya, melainkan sesuatu yang real, sesuatu yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalau hal ini kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, apakah pertama-tama kita sungguh yakin bahwa Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, hadir dan berkarya dalam hidup kita? Ini penting. Jadi bukan persoalan dogma, ya saya percayalah secara dogmatis bahwa Roh Kudus itu betul hadir. Kalau betul hadir, apa buktinya? Apakah kemampuan kita berbahasa lidah? Kalau kita membaca dalam teks bacaan kita pada hari ini, bahwa bukti kehadiran Roh itu, bukti karya Roh itu ada dalam diri kita adalah ketika kita memberitakan kabar baik kepada sesama kita dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh sesama kita. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya gini, misalnya ya, saudara, kalau misalnya kita menghadapi orang yang sakit menahun, udah lama sekali sakit, ya, mengeluh, aduh sakit, ya pengen cepat dipanggil Tuhan dan sebagainya lah. Kira-kira bahasa apa yang dimengerti, yang memampukan mereka menerima kabar sukacita dari kehadiran kita sebagai perwujudan dari karya Allah melalui kita, ya? Tentu yang dibutuhkan pada waktu itu oleh yang bersangkutan bukan sejumlah uang banyak, nih saya kasih uang banyak nih. Mungkin dia nggak butuh itu pada saat itu. Nih kita kasih makanan enak sama dia. Mungkin dia nggak butuh itu. Yang dia butuhkan adalah kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan. Itulah bahasa yang bisa dia pahami, bahasa yang bisa dimengerti. Dan lewat itulah Roh Kudus berkarya melalui kita, menjadikan kita sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudara kita. Maka kata-kata yang mestinya kita nyatakan sebagai ungkapan perhatian kita, sebagai bentuk kesaksian kita kepada orang, itu adalah kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, bukan kata-kata yang menyalahkan, ya, tapi kata-kata yang menguatkan. Ya Bu, sabar, Pak, sabar. Ya. Berikan pengharapan itu kepada mereka, berikan kekuatan itu kepada mereka, sehingga di tengah-tengah kesakitan yang mereka rasakan, tengah-tengah keluhan, di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami,
melalui apa yang kita sampaikan itu, mereka bisa menerima kabar baik dari Tuhan. Mereka bisa merasakan kehadiran dan karya Roh Kudus dalam hidup mereka juga. Apa contoh yang lain? Misalnya contoh yang lain adalah kalau ada orang yang kekurangan dalam ekonomi, ya, kita sering berkata gini, iya deh, saya doain. Kata-kata mendoakan itu baik ya. Tapi sebetulnya apa yang juga dibutuhkan selain doa ya untuk orang-orang yang memang mengalami kesulitan ekonomi adalah bantuan. Bukan berarti kalau gitu seluruh kebutuhan ekonominya saya penuhi ya. Bukan. Kita tidak membantu melampaui batas kemampuan kita sendiri. Tapi kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Namun yang paling terpenting dari nilai bantuan kita adalah ketulusan kita, keikhlasan kita. Orang yang mengalami masalah ekonomi itu tidak butuh banyak nasihat. Dia tidak butuh banyak kata-kata berbunga-bunga. Tapi yang dia butuhkan adalah ketulusan hati kita untuk menolong dia. Mungkin bantuan kita dari segi fisik nilainya tidak seberapa, tapi kerelaan hati kita, ketulusan hati kita, cinta kasih kita yang kita nyatakan kepada orang itu akan menjadi pesan penting, ya, pesan dari Tuhan kepada orang itu bahwa Tuhan masih hadir. Tuhan itu berkarya melalui kehadiran kita. Itulah kabar baik yang bisa kita sampaikan kepada sesama kita. Terlebih dalam situasi seperti sekarang ini, di mana kita mengalami pandemi COVID-19 yang membawa dampak luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Kita nggak bisa tinggal diam saja. Kita nggak bisa masa bodoh. Ya. Biarin deh, itu bukan urusan saya. Tidak. Karena apa arti kita menerima karya Roh Kudus, menerima kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita? Ketika kita memperingati Pentakosta, pemberian anugerah Roh Kudus dalam diri kita, dalam kehidupan kita, itu memiliki pesan khusus, memiliki makna khusus, yaitu makna pengutusan. Karena di dalam pemberian Roh Kudus itu ada amanat dari Tuhan, amanat agung, yaitu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, untuk menyaksikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan hidup sesama kita. Sehingga bukan hanya kita yang bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi juga sesama kita, orang-orang di luar kita, anggota keluarga kita, teman-teman gereja, teman-teman sepelayanan kita, ya, juga orang-orang di luar gereja, di lingkungan tempat kita bekerja, atau teman-teman pergaulan kita, mereka juga boleh merasakan melalui kehadiran kita, ya, melalui ucapan kita, melalui uluran tangan kita, melalui bahasa sentuhan kita. Mereka bisa merasakan, yes, benar, Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, Tuhan itu berkarya, Roh Kudus hadir di sini. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Dia memberikan penghiburan, dia memberikan penyertaannya bagi kita. Ya. Dia betul-betul adalah parakletos. Parakletos itu artinya berjalan bersama-sama dengan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah tugas kesaksian kita. Itulah panggilan kita. Sama seperti panggilan yang dialami atau diterima oleh Nabi Yesaya ketika dia melihat keadaan umat yang mengalami kesengsaraan. Dia tidak tinggal diam. Dia memberitakan bahwa Tuhan tetap ada, Tuhan tetap eksis. Dan Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi janjinya, ya, yang sekian lama dia dirasakan tidak terjadi dalam kehidupan umat setelah kembali ke Yehuda, ke Yerusalem. Bahwa sekaranglah waktunya Tuhan hadir dan Tuhan berkarya. Dan itu juga yang menjadi pesan khusus bagi kita, untuk menyatakan kepada sesama kita bahwa sekaranglah waktunya. Bukan besok, bukan minggu depan, tahun depan, atau nanti kapan tahu, tapi sekaranglah waktunya bagi kita untuk menyatakan
bahwa Roh Kudus betul-betul hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan sekaranglah waktunya bagi kita juga untuk menyatakan kehadiran Roh Kudus itu dalam hidup kita dengan menyatakan kesaksian tentang kehadiran Tuhan lewat karya pelayanan kita bagi sesama. Sehingga dengan demikian, setiap orang yang hidup bersama dengan kita, yang ada di sekitar kita, bisa merasakan kehadiran Tuhan itu melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita perbuat terhadap mereka. Mereka mengenal Tuhan, mereka melihat Tuhan, mereka merasakan kehadiran Tuhan, dan mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari. Sekarang tiba saatnya untuk kita memanjatkan doa syafaat bersama. Untuk topik pertama, mari kita mengangkat suara bersama untuk mendoakan bagi teman-teman kita yang sedang mengalami permasalahan di dalam keluarganya, mengenai permasalahan ekonomi. Biar boleh mereka mengetahui bahwa Tuhan selalu memelihara dan Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat-saat seperti saat ini kami ingin mendoakan untuk teman-teman kami yang boleh mengalami permasalahan dalam bidang ekonomi. Tuhan, ajarkan kami semua untuk boleh mengetahui, untuk boleh menyadari bahwa Engkau akan terus memelihara kehidupan mereka. Kiranya teman-teman yang sedang mengalami permasalahan ekonomi dan kami semua boleh mengalami pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa, boleh diberikan kekuatan dan boleh bersandar kepada Tuhan lebih lagi. Biar boleh kami juga menyadari bahwa Engkau adalah Allah Maha Kuasa, di mana Engkau memelihara burung-burung di padang, dan Engkau telah memelihara setiap tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih daripada yang bisa dapat kami bayangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk topik kedua, kita juga akan mendoakan untuk setiap kenalan kita, untuk setiap saudara, untuk teman-teman yang boleh saat ini bergumul dengan permasalahan pasangan hidup. Kiranya kita mendoakan untuk setiap mereka boleh menjalani setiap pergumulan mereka dan boleh merasakan pemeliharaan Tuhan juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendoakan bagi kenalan kami, saudara kami yang belum mendapatkan pasangan hidup dan sedang menggumuli untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang telah memelihara kami semua, kami percaya Engkau juga tentu akan memimpin dan menuntun kami semua, kenalan-kenalan kami yang sedang bergumul mencari pasangan hidup untuk boleh bertemu dengan pasangan hidup mereka. Biar boleh dalam pergumulan ini Engkau yang sempurnakan, Engkau yang bentuk setiap pribadi mereka untuk boleh dipersiapkan lagi untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Engkau, dan kami percaya semua indah pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk poin yang ketiga, saat ini juga kami ingin mendoakan untuk rekan-rekan maupun anak-anak yang sedang dalam masa sekolah maupun kuliah yang boleh secara online, biar boleh setiap mereka diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk boleh mengikuti setiap pelajaran mereka yang saat ini secara online dan sangat tidak biasanya. Biar boleh mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendoakan untuk setiap anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami sekolah maupun kuliah melalui sistem online. Tuhan, sistem ini memang sangat tidak biasa dan tidak enak untuk dilalui.
Tapi kiranya Engkau yang mampukan setiap anak-anak kami untuk boleh menerima pelajaran dengan baik dan menjalaninya setiap tugas, mengerjakannya dengan baik. Kiranya Kau juga memberikan hikmat dan bijaksana bagi para pengajar untuk boleh diberikan kesabaran, diberikan hikmat untuk boleh menyampaikan pelajaran dengan baik sehingga proses belajar mengajar yang semula bisa dilakukan dengan tatap muka bisa dilakukan dengan tatap muka via online. Kiranya Kau yang mampukan kami Tuhan di antara semua pandemi yang boleh kami lalui ini, sebagaimana Engkau telah memelihara kami di hari-hari yang sebelumnya, kiranya Engkau yang memelihara kami untuk hari-hari selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami adalah hasil dari pemeliharaan-Mu. Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita telah sampai di penghujung kebaktian tengah minggu yang dibawakan oleh Bapak Christian Siregar. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kita yang telah hidup di dalam roh, marilah kita mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kita. Kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa di dalam kehidupan kami, meskipun kami saat ini mengalami begitu banyak persoalan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami, menguatkan kami, memberikan kami support, dukungan yang Tuhan nyatakan lewat kami dan orang-orang di sekitar kami, di mana ketika kami boleh saling mengasihi, saling memberi perhatian, saling mendukung, saling menguatkan, saling menghibur. Disitulah kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus, dan disitulah juga menjadi kesempatan bagi kami, menjadi peluang bagi kami untuk menyatakan kehadiran Tuhan itu kepada sesama dengan menjalani kehidupan yang saling berbagi, saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menghibur. Tuhan, situasi yang kami alami saat pandemi ini memang banyak sekali membuat kehidupan kami berbeda dari sebelumnya. Memang tidak semua orang mengalami kesulitan. Ada juga orang yang justru mengalami keuntungan. Ada orang yang mengalami kehidupan yang lebih baik justru pada masa ini. Tapi sebagian besar dari kami mengalami hal yang sebaliknya. Dan sebagian juga orang mulai mengalami keputusasaan dan kehilangan pengharapan. Tuhan, kami bersyukur lewat firman-Mu Kau mengingatkan kami bahwa Kau hadir. Dan biarlah itu menjadi tugas kesaksian kami juga kepada sesama untuk menyatakan kehadiran dan karya Tuhan itu dalam kehidupan bersama kami dengan orang lain. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah ataupun dalam lingkungan dekat kami, boleh merasakan kehadiran Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan percaya dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Karena melalui apa yang kami saksikan, kabar baik yang boleh kami beritakan membuat mereka juga menyadari dan mengingat bahwa Tuhan ada dan Tuhan tetap peduli kepada umat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami, yang boleh kami terima secara kelembagaan melalui peristiwa baptisan yang boleh kami alami. Kami percaya Tuhan mengaruniakan Roh Kudus itu kepada kami dan menjadikan kami sebagai saksi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, mulai dari hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, dan terima kasih juga untuk kesempatan kami boleh beribadah pada saat ini. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang berpartisipasi, yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan menyertai kami juga, Tuhan memberkati keluarga kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami, kiranya boleh Tuhan dengar dan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kami percaya Kau selalu memberi yang terbaik kepada kami. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami ya Bapa, yang kami alaskan kepadamu hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah juga kami boleh menerima berkat Tuhan yang boleh menguatkan dan memimpin kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari selanjutnya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kami senantiasa. Haleluya. Amin. Selamat buat saudara-saudara semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.